Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Sornas dengan NIM 210002067. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang bagaimana cara memindahkan data agar data localhost yang sebelumnya sudah dibuat di video-video sebelumnya agar bisa kita akses secara online melalui link saja. Bagaimana caranya, bagaimana kita mempergunakan hosting dan bagaimana kita mempergunakan aplikasi Filezilla untuk mengakses website yang sebelumnya kita bisa uh, seperti ini. Uh, ini sebelumnya data yang sudah saya bikin dan bagaimana saya edit sebagus mungkin dan bagaimana kita membuka website ini yang kita buka pakai secara manual melalui aplikasi XAMPP, lalu melalui kita klik localhost dulu, harus aktif XAMPP-nya. Bagaimana caranya kita biar mengaksesnya itu secara online saja dan bisa dibuka di manapun. Dan ini ada project yang sudah saya perbaiki dan bisa dipakai. Sebelumnya ini ada dua project. Yang pertama ada project Hello World. Kita klik sana seperti ini. Lalu di sini kayak video tutorial bagaimana cara membuat tulisan Hello World sederhana di localhost. Lalu di sini ada menghubungkan ke YouTube bagaimana video tutorial saya, bagaimana cara membuat tulisnya. Kita perlu untuk mengedit sebaik mungkin seperti project saya ini, kita hanya perlu memperbaiki codingannya, kita tambah codingan style dan sebagainya lebih baik. Nah, ini videonya sudah berjalan dan linknya aktif, lakukan saja. Lalu ini untuk project Hello World, lalu kita kembalikan. Yang ini untuk project tabel sederhana yang juga sudah saya perbaiki sebaik mungkin. Untuk memperbaiki tampilannya kita hanya perlu memperbaiki codingannya dengan menambahkan style dan sebagainya. Dan di sini kita klik tambah mahasiswa dan kita bisa menambah data seperti ini. Lalu setelah tambah data, di sini juga ada link video yang bisa saya menunjukkan cara bagaimana kita membuat tabel sederhana. Di sini juga ada videonya dan ini aktif linknya. Langsung masih Nadia Sornas dengan 2100 seperti ini dan merit data karena kita baiklah, ini semua fitur-fiturnya aktif seperti fitur bagaimana kita mengubah data yang salah dan untuk hapusnya bisa juga seperti data yang paling bawah misalnya seperti data Meviola ini kita hapus. Ini terhapus ya teman-teman, dan kita lihat lagi apakah datanya sudah terhapus dan jadi 9 datanya teman-teman. Dan inilah project saya yang mana nanti project ini akan saya tunjukkan caranya bagaimana kita tidak perlu membukanya di localhost, kita hanya perlu membuka link untuk melihat project saya secara langsung. Baiklah, pertama-tama tentu kita membuka aplikasi Filezilla, lalu bagaimana kita menginput host, username, password, dan portnya seperti sebelumnya. Sebentar. Dan kita seperti biasa berpanduan kepada hostingan yang sudah kita beli sebelumnya seperti ini, dan kita klik akun FTP di mana saya sudah menjelaskan di video sebelumnya yang lebih jelasnya bagaimana kita menghubungkan kedua ini. Coba kita klik, kita salin, lalu kita salin lagi, kita salin, lalu kita klik passwordnya, lalu portnya kita sesuaikan dengan yang tadi. Kita klik 21, kita klik oke. Seperti ini. Dan ini sudah sukses katanya dan terhubung. Lalu kita bisa klik untuk melihat file ya, untuk menghubungkan
website yang sebelumnya kita bikin di localhost. Langkah yang pertama itu kita buat file terlebih dahulu di FileZilla ini, lalu kita klik di domains, lalu lanjut ke file kelompok, yang mana ini gabungan beberapa file dari kelompok saya nantinya. Lalu kita klik public HTML. Nah, di sini nanti kita bikin file baru. Ini saya sudah bikin file sebelumnya. Kalau mau bikin file baru bisa dengan create directory. Di belakangnya nanti kita bisa klik ganti nama, dan saya menggantinya jadi Nadia Swarnas. Nanti akan terbuat file seperti ini secara otomatis. Lalu kita klik. Lalu untuk isinya atau uh, project yang sudah saya bikin sebelumnya, kita bisa mengimportnya dari komputer kita. Kita bisa pilih DC, lalu di bawahnya saya pilih bagian XAMPP. Saya menyimpan project saya yang sebelumnya yang dibuka secara manual itu di htdocs, lalu di tabel mahasiswa ini. Untuk memindahkannya kita bisa langsung kayak kita pindahkan seperti ini saja, dan nantinya pasti akan terpindah secara otomatis. Dan ini tampilan setelah terpindahnya. Lalu kita lanjut. Setelah kita masukkan ke akun FileZilla, kita bisa langsung mengimpor atau mengekspor data atau project yang sudah saya bikin sebelumnya. Kita import di phpMyAdmin di sebelah sini. Kita klik website database. Sebelumnya kita bikin database terlebih dahulu, bisa di sebelah sini. Kita klik database pengelolaan, lalu kita klik di sini untuk membuat database yang baru, dan kita sesuaikan dengan nama file yang kita bikin di FileZilla tadi. Dan tadi saya sudah bikin ini yang sebelumnya sudah saya bikin. Tinggal klik sesuai nama file. Di sini nama databasenya Nadia Swarnas, dan username-nya bebas, mau bikin apa saya samakan aja dengan nama database, dan passwordnya kita bikin sendiri yang mudah diingat. Dan ini sudah saya bikin satu akun atau satu database yang untuk menyimpan admin, yang mana nanti akan memindahkan kita ke phpMyAdmin punya kita. Dan ini sebelumnya data ini tidak ada dan kayak kosong saja. Ini datanya sudah saya ekspor dari phpMyAdmin yang localhost sebelumnya. Dan ini kan sudah ada database-nya atas nama Nadia Swarnas yang kita bikin tadi. Dan ini phpMyAdmin milik kita yang sudah kita bikin, yang sudah terhubung dengan hosting yang sebelumnya dan terhubung dengan aplikasi FileZilla kita. Dan ini localhost yang biasa, yang database biasa yang dari komputer kita yang sebelumnya masih kita buka secara manual. Dan cara mengekspor atau tinggal kita klik data yang mau kita ekspor, misalnya seperti ini, kita ekspor dan nanti dia akan berupa file. Kita lanjut, kita klik go ekspor, dan nanti akan berbentuk seperti sebuah file seperti ini, yang nantinya kita import di sini. Misalnya seperti ini, kita klik import. Lalu nanti kita bisa pilih file di sebelah sini. Kita pilih file yang sudah kita download. Kan otomatis kita pilih saja ke bawah, kita klik import, dan nanti dia akan otomatis terimport seperti ini nanti tampilannya setelah diimport. Dan ini yang file yang sudah saya import sebelumnya. Baiklah, langsung saja bagaimana cara salah satu cara yang sebelumnya kita membuka file atau project saya itu dengan localhost tabel mahasiswa, dan nanti akan menampilkan project saya. Bagaimana cara kita membukanya tanpa localhost? Caranya seperti ini.
kembalikan saja, kita klik ini, kita salin link yang ini baru, hapus yang ini sampai AP ini, lalu kita hapus juga ini, dan bagian sini kita ganti dengan nama database kita yaitu Nadia Sornas ya, dan nama project kita tabel mahasiswa. Nah, inilah tampilan yang mana nanti link ini yang akan kita berikan atau kita sebarkan, dan orang-orang yang mendapat link ini bisa membukanya secara seperti ini tanpa menggunakan aplikasi XAMPP dan sebagainya. Lalu kita bisa coba kita tes apakah berlaku seperti ini, aktif untuk tombol hello world-nya, sedangkan untuk tabel proyek sederhananya tidak terhubung. Bagaimana cara kita menampilkannya? Tentu kita akan mengubah codingannya, yaitu seperti ini. Kita buka dulu codingannya, kita buka file yang sebelumnya atau codingan yang sebelumnya. Bisa ke di PHP admin atau di kita bisa kita klik file manager. Di sini ada file kita tadi, dan bisa kita klik Nadia Sornas, tabel mahasiswa, dan bagian functionnya bisa kita buka, dan di sini kita edit. Yang biasanya kita pakai localhost ini kita ganti menjadi di sebelah sini ada di bagian database ini kita klik remote MySQL, dan di bagian ini ada IP, yang IP ini akan kita ganti, atau ini adalah alamat kita ganti di localhost ini. Lalu bagian rootnya kita beri nama username dari nama database kita di database, di bagian pengelolaannya, dan di sini ada nama kita. Sebentar, kita klik database, kita paste, lalu di bagian sini sandi kita buat tadi, usahakan jangan salah. Lalu bagian sini nama file atau nama di localhost yang kita buka tadi, itu ini yang bagian ini, atau sama namanya dengan ini. Kita simpan, lalu coba kita buka lagi apakah bisa. Project Hello World dulu kita buka dan masih aman, lalu kita lanjut project tabel sederhana dan masih tidak bisa. Baiklah, di sini karena tadi ada beberapa kesalahan, berarti saya melanjutkan bagaimana membukanya agar sehingga yang proyek tabel sederhana bisa dibuka di laptop, HP maupun perangkat manapun. Tabel sederhana ini tidak terbaca. Ternyata kesalahannya ada di bagian hosting. Pastikan beberapa hal yang dipersiapkan agar kita buat codingannya yang sebelumnya localhost, kita jadikan, pastikan
pastikan database-nya kita sudah buat semuanya, seperti akun di dalam akun MySQL kita tentu ada kita bikin, terus database yang ini pastikan ini sudah kita bikin dan ada terdaftar, pastikan sudah membuat akun. Ternyata kesalahan saya yang sebelumnya itu tidak terbacanya dikarenakan belum dibikin. Dan ini yang punya saya sudah ada, pastikan yang remote MySQL ini kita bikin akun atau IP kita sendiri biar bisa terhubung. Dan selanjutnya beberapa hal seperti codingan, dimana codingan project kita itu yang semulanya yang awalnya itu codingannya itu localhost, kita ubah menjadi sesuai dengan IP kita sehingga bisa diakses secara dalam bentuk link. Di functionnya saya tunjukkan sebelumnya bagaimana caranya. Yang ini IP pastikan benar, terus ini nama database, nama SQL kita, terus ini kata sandinya, dan ini nama database. Pastikan semuanya sesuai dengan akun milik kita. Yang bisa kita lihat nama lengkapnya itu di pengelolaan sebelah sini. Pastikan semuanya itu benar sesuai dengan yang sudah kita buat. Baiklah, selanjutnya akan saya coba membukanya. Pertama kita buka linknya itu yang sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana caranya, dan ini link project saya. Kita buka dulu, dan ini dia, dan ini project ini aktif ya teman-teman. Dan ini link YouTube-nya aktif ya teman-teman, dan mungkin lama karena jaringan. Lalu setelah itu kita ini yang sebelumnya sudah kita perbaiki, kita klik. Nah, ini bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman, dan ini fitur-fiturnya bisa dipakai seperti tambah data. Kita tes tambah datanya. Nah, name-nya sudah. Name-nya 21002111. Emailnya maybio@gmail.com. Jurusan kita tambah data seperti sebelumnya. Terus di sini kita pilih gambar, dan ini ada sesuai codingan kita ya teman-teman. Di codingan saya membuat untuk just file ini sehingga kita bisa langsung mengarahkan ke device kita sehingga lebih mempermudah kita. Biola kita open, dan ini ya teman-teman, kita tambah data berhasil ditambahkan, dan ini terakhir yang kita tambahkan tadi MyBiola. Misalnya jika kita mau mengubahnya, bisa fitur ubahnya aktif juga ya teman-teman. Dan di sini ada keterangan, misalnya kita mau mengubah data, kita ubah yang perlu diubah, dan ini yang memperlihatkan gambar kita sebelumnya apakah salah atau tidak. Bisa kita pilih lagi. Misalnya kita pilih Wela, foto Wela. Data berhasil diubah. Dan ini fotonya Wela, bisa kita ubah lagi karena tadi fotonya harusnya foto MyBiola. Ini foto My. Lalu kita ubah data. Dan di sini data berhasil diubah, kita klik. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya teman-teman. Kalau mau menghapus data bisa digunakan juga seperti ini. Kita bikin ini 2100 email nadia@gmail.com. Pastikan type add, lalu administrasi pendidikan, dan terserah gambar yang kita pilih. Gambarnya ini kita klik lalu teman-teman apakah beraktif atau tidak, dan ini aktif ya teman-teman. Klik OK, dan ini data berhasil dihapus, dan kembali ke halaman awal, dan data yang terakhir tadi sudah otomatis terhapus ya teman-teman.
Dan selanjutnya di sini ada video yang aktif ya, langsung mengarahkan ke membuat tabel sederhana. Nih, ya teman-teman. Itulah hasil dari proyek akhir saya. Dan ini bagaimana ini dari awal itu adalah video lengkapnya bagaimana cara memigrasikan data yang awalnya localhost bisa kita akses secara online di perangkat manapun dan proyek kita bisa dipergunakan bisa dilihat di perangkat manapun. Baiklah, mungkin sekian video tutorial dari saya atau video bagaimana cara memigrasi data yang dari awalnya dari localhost menjadi bisa diakses secara online di perangkat manapun dalam berbentuk link. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila kurang jelas bisa diulang lagi videonya dari awal. Sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.